Sahabat catatan langit, setiap hati pernah merasakan penantian, menunggu doa yang telah lama terucap, menunggu pintu rezeki terbuka, menunggu kesembuhan, menunggu pertemuan, atau sekadar menunggu kabar baik. Namun, seringkali penantian itu terasa panjang, seolah langit diam dan jawaban belum tiba. Di saat seperti itu, hati mulai bertanya, mengapa doa ini belum terkabul? Mengapa keinginan ini belum Allah beri? Pertanyaan ini, jika tak dijaga, bisa mengikis keyakinan, bahkan membuat sebagian hamba merasa seakan-akan mereka tidak diperhatikan oleh Rob yang Maha Mendengar. Padahal, ada rahasia lembut di balik setiap penundaan. Allah bukan tidak mendengar, bukan pula tidak mampu, tetapi Dia sedang menyiapkan sesuatu yang lebih baik atau menunggu waktu yang paling tepat. Seperti seorang ibu yang tidak langsung memberi pisau kepada anaknya meski ia memintanya, bukan karena pelit, tetapi karena ia tahu kapan waktunya aman. Allah berfirman, "Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui." Surat Al-Baqarah ayat 216. Hari ini, kita akan menelusuri rahasia di balik penundaan Allah terhadap keinginan hambanya, agar hati kita tetap tenang dan yakin bahwa setiap takdirnya adalah bentuk kasih sayang yang sempurna. Sebelum kita lanjutkan, tolong tekan like dan subscribe untuk terus mendukung dakwah ini. Dan tulislah amin di kolom komentar, semoga Allah menjauhkan kita dari api neraka. Bismillah, mari kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, ketahuilah, menunda bukan berarti menolak. Allah berfirman, "Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu buruk bagimu. Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui." Surat Al-Baqarah ayat 126. Ayat ini menjadi penegasan bahwa pandangan kita tentang tepat atau buruk seringkali berbeda dengan pandangan Allah. Kita menilai dari apa yang tampak di depan mata, sementara Allah menilai dari seluruh perjalanan hidup kita, dari awal hingga akhir, bahkan sampai kehidupan setelah mati. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah menjelaskan dalam Madarijus Salikin bahwa salah satu bentuk kasih sayang Allah adalah ketika Dia menahan hambanya dari sesuatu yang diminta, karena Allah mengetahui jika itu diberikan saat itu juga, justru akan merusak urusan agamanya atau menghancurkan hatinya. Ia menulis, Allah lebih tahu tentang maslahat hambanya daripada dirinya sendiri. Maka, terkadang penundaan adalah bentuk perlindungan. Bayangkan jika setiap keinginan yang terucap langsung dikabulkan tanpa pertimbangan hikmah. Betapa banyak hamba yang akan binasa karena tergesa-gesa mereka sendiri. Seringkali kita meminta sesuatu dengan semangat yang besar, tapi tidak menyadari bahwa hati kita belum siap menanggung konsekuensinya. Rasulullah SAW bersabda, "Tidaklah seorang muslim berdoa kepada Allah dengan doa yang tidak mengandung dosa dan tidak memutuskan silaturahmi, melainkan Allah akan memberinya salah satu dari tiga. Allah kabulkan segera, Allah simpan baginya di akhirat, atau Allah jauhkan darinya keburukan yang sepadan." Hadis riwayat Ahmad. Hadis ini menjadi penghibur besar bagi hati yang menunggu. Sebab dalam penundaan itu ada jaminan, doa tidak pernah sia-sia. Bahkan ketika terasa seakan langit diam, sebenarnya rahmat sedang bekerja dalam diam. Seringkali penundaan dari Allah adalah ruang untuk memperbaiki diri. Bukankah kita kadang baru sadar untuk lebih mendekat kepadanya saat kita merasa doa belum terjawab? Dalam masa tunggu itulah, Allah menumbuhkan kesabaran, menguatkan keyakinan, dan membersihkan tujuan kita. Karena bisa jadi, doa itu akan dikabulkan ketika hati kita sudah bebas dari ambisi dunia yang sempit dan hanya ingin ridhonya. Penundaan juga adalah cara Allah mengajarkan kita makna tawakul.
menyerahkan sepenuhnya keputusan padanya setelah berusaha, tanpa memaksa waktu dan cara. Seperti Ibrahim alaihissalam yang tidak tergesa meminta api padam ketika ia dilemparkan ke dalamnya, karena ia tahu keselamatan bukanlah sekedar tidak terbakar, tetapi berada dalam penjagaan Allah. Maka, saat keinginanmu terasa tertahan, jangan terburu-buru mengeluh. Tanyakan pada hatimu, apakah aku meminta ini demi dunia atau demi akhirat? Apakah aku siap jika Allah memberikannya sekarang? Pertanyaan-pertanyaan itu akan mengubah rasa sesak menjadi rasa tenang, karena kita tahu Allah sedang bekerja di balik layar kehidupan kita. Saudaraku, pernahkah engkau merasakan di tengah penantian yang panjang, hatimu justru menjadi lebih dekat kepada Allah? Itulah salah satu rahasia mengapa penundaan seringkali menjadi jalan menuju kemanisan iman. Penundaan bukanlah dinding yang memisahkan, tetapi jembatan yang menghubungkan hati dengan Rabb-Nya. Lihatlah bagaimana para nabi bersabar dalam penantian mereka. Nabi Zakaria alaihissalam memohon keturunan selama bertahun-tahun, bahkan ketika tubuhnya sudah renta dan istrinya mandul. Namun ia tidak pernah berhenti berdoa, tidak pernah merendahkan keyakinannya. Allah mengabadikan doanya dalam Al-Quran. Ya Tuhanku, janganlah engkau biarkan aku hidup seorang diri, dan engkaulah pewaris yang terbaik. Imam At-Tabari dalam tafsirnya menjelaskan bahwa doa Zakaria ini adalah permohonan penuh adab, lembut, merendah, dan penuh harap. Penundaan bukan membuatnya putus asa, justru menguatkan kerendahan hati dan keyakinannya akan kekuasaan Allah. Seringkali, Allah menunda karena ingin kita belajar adab berdoa. Adab itu bukan hanya tentang kata-kata yang indah, tetapi juga tentang kesabaran hati, kepasrahan, dan keyakinan bahwa Allah Maha mendengar walau bibir kita diam. Ibnul Qayyim berkata dalam Al-Fawaid, terkadang Allah menunda jawaban karena Dia ingin mendengar suara doa hambanya lebih lama. Maka masa penundaan adalah madrasah hati. Di sanalah kita belajar membedakan antara keinginan dan kebutuhan, antara ambisi pribadi dan kebaikan hakiki. Allah menunda agar kita mengoreksi niat, sebab berapa banyak doa yang jika dikabulkan justru menjauhkan kita darinya. Rasulullah SAW sendiri mengajarkan doa yang penuh makna. Ya Allah, janganlah Engkau jadikan dunia sebagai tujuan terbesar kami, dan jangan pula puncak ilmu kami. Hadis ini mengingatkan bahwa ada bahaya ketika keinginan kita terpusat pada dunia semata. Penundaan seringkali adalah cara Allah untuk melindungi kita dari keinginan yang akan membutakan mata hati. Bagi para kekasih Allah, penundaan adalah tanda perhatian. Mereka tahu bahwa ketika doa terasa lama terkabul, itu bukan berarti mereka dilupakan, tetapi justru mereka sedang disucikan. Dalam penundaan, Allah mengikis kesombongan, menguatkan iman, dan menanamkan rasa cukup dengannya. Cobalah renungkan, jika semua doa dikabulkan seketika, apakah kita akan merasakan nikmatnya tawakul? Apakah kita akan menangis dalam sujud karena rindu dan berharap? Atau kita hanya akan sibuk menikmati hasil tanpa pernah lagi kembali berdoa? Saudaraku, penundaan itu waktu yang berharga. Gunakan untuk mengisi hati dengan zikir, untuk memperindah ibadah, untuk memperbanyak istighfar. Sebab, bisa jadi yang Allah tunggu bukan kesiapan keadaan, tetapi kesiapan hatimu untuk menerima nikmat tanpa lupa kepadanya. Saudaraku, pernahkah engkau memikirkan bahwa penundaan dari Allah bisa jadi adalah tanda cinta yang begitu dalam? Dalam pandangan orang yang hatinya terpaut pada dunia, penundaan terasa seperti hukuman. Namun, bagi hati yang mengenal Allah, penundaan adalah undangan untuk tinggal lebih lama di hadapannya. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menulis bahwa terkadang Allah menutup satu pintu dunia agar engkau masuk ke pintu yang lebih luas di akhirat. Dan penundaan adalah salah satu bentuk penutupan itu. Engkau merasa tertahan, padahal engkau sedang diarahkan. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya besarnya balasan itu tergantung pada besarnya ujian. Dan sesungguhnya apabila Allah mencintai suatu kaum, Dia akan menguji mereka. Barang siapa ridha, maka baginya keridhaan Allah. Dan barang siapa murka,
maka baginya kemurkaan Allah. Lihatlah, cinta Allah bukan selalu berbentuk pemberian cepat, tetapi juga dalam bentuk penantian yang melatih keridhaan. Sebab ridha bukan berarti tidak berusaha, melainkan menerima waktu Allah sebagai waktu terbaik. Ibnul Qayyim pernah berkata dalam Madarij As-Salikin, terkadang Allah menahan sesuatu darimu bukan karena Dia ingin menghalangi, tetapi karena Dia ingin memberimu lebih baik dari itu di waktu yang paling tepat. Kata-kata ini menyeratkan bahwa penundaan adalah proses pematangan, bukan hanya pematangan keadaan, tapi juga pematangan hati. Seorang salaf berkata, "Aku meminta kepada Allah sesuatu, lalu Dia menundanya, hingga aku tidak lagi menginginkannya. Dan ternyata, jika Allah memberikannya di saat aku memintanya, itu akan menjadi kebinasaan bagiku." Betapa banyak yang kita sangka baik untuk kita, namun ternyata buruk. Dan betapa banyak yang kita sangka buruk, namun ternyata itulah yang membawa kita kepada keselamatan. Allah berfirman, "Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui." Ayat ini adalah penghibur yang tak lekang oleh waktu. Ia menegaskan bahwa keterlambatan bukanlah keterlambatan bagi Allah, tetapi justru bagian dari takdir yang sudah sempurna dalam ilmunya. Penundaan juga menguji kejujuran cinta kita kepadanya. Apakah kita berdoa hanya karena ingin sesuatu darinya, ataukah kita berdoa karena memang mencintainya? Orang yang mencintai karena pemberian akan berhenti ketika pemberian itu tertahan. Tapi orang yang mencintai karena Dia akan tetap berdoa walau tak kunjung dikabulkan. Sebab baginya, doa itu sendiri adalah nikmat. Saudaraku, pahamilah, Allah tidak terburu-buru. Dia memiliki timing yang sempurna. Kadang doa yang engkau minta hari ini baru terkabul puluhan tahun kemudian, atau bahkan baru di akhirat. Namun, di setiap penundaan itu, pahala sabar, zikir, dan tawakalmu terus mengalir. Dan bukankah itu jauh lebih berharga dari sekedar hasil yang fana? Tahap 4. Saudaraku, di antara rahasia terdalam dari penundaan doa adalah bahwa Allah sedang mengajarkan kepadamu bahasa cinta yang hanya dipahami oleh hati-hati yang dekat dengannya. Bahasa itu bukan terucap dalam kata, tetapi terukir dalam sabar, ridho, dan kepasrahan. Cinta kepada Allah bukan sekadar mencintai karena Dia memberi, tapi mencintai karena Dia adalah Dia, Rob yang Maha Indah, Maha Agung, dan Maha Sempurna. Inilah yang dimaksud oleh sebagian ulama ketika berkata, orang yang mencintai karena sesuatu akan berhenti mencintai saat sesuatu itu hilang. Tetapi orang yang mencintai karena Dia tidak akan berhenti selama Dia ada, dan Dia ada selamanya. Rasulullah SAW pernah bersabda dalam hadits qudsi, Allah berfirman, "Tidaklah seorang hambaku mendekat kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada apa yang telah aku wajibkan atasnya. Dan hambaku senantiasa mendekat kepadaku dengan amalan-amalan sunnah hingga aku mencintainya. Jika aku telah mencintainya, aku menjadi pendengarannya yang ia gunakan untuk mendengar, penglihatannya yang ia gunakan untuk melihat, tangannya yang ia gunakan untuk memegang, dan kakinya yang ia gunakan untuk berjalan. Jika ia meminta kepadaku, pasti aku beri. Jika ia memohon perlindungan kepadaku, pasti aku lindungi." Hadis ini menunjukkan bahwa terkadang Allah menunda pemberian bukan karena menolak, tetapi karena ingin agar engkau mendekat dengan cara yang lebih sempurna hingga engkau mencapai maqam cinta. Saat itu, permintaanmu bukan lagi hanya untuk dirimu,
tetapi untuk keribuannya. Ibnul Qayyim dalam Al-Fawaid menjelaskan, jika Allah menunda pemberian, sementara engkau terus berdoa dan beribadah, maka sesungguhnya Dia sedang menyiapkan dua hal, pemberian yang lebih besar atau hati yang lebih lapang untuk menerimanya. Dua-duanya adalah anugerah. Bayangkan seorang ibu yang menahan anaknya untuk makan kue sebelum makan utama. Anak itu mungkin merajuk, tapi sang ibu tahu jika ia bersabar sebentar, anaknya akan mendapatkan makanan yang jauh lebih menyehatkan. Begitu pula Allah, tetapi dalam skala yang tak terhingga hikmahnya. Saudaraku, penundaan juga mengungkap kualitas hubungan kita dengan Allah. Bagi hati yang tergesa, doa adalah jalan pintas untuk memuaskan keinginan. Bagi hati yang matang, doa adalah perjalanan panjang untuk memuaskan kerinduan. Itulah sebabnya para kekasih Allah merasakan nikmat yang aneh saat doanya belum dikabulkan, karena mereka merasa masih punya alasan untuk terus mengadu kepadanya. Pernahkah engkau merasa kehilangan arah setelah sebuah doa terkabul? Itu karena kita kadang tanpa sadar menjadikan doa sebagai tujuan, bukan Allah. Maka Allah, dengan kasih sayangnya, menahan sebagian doa agar kita tidak kehilangan tujuan sejati. Dan ketahuilah, setiap kali engkau bersabar dalam penantian, malaikat mencatatnya sebagai amal yang berat timbangannya. Dalam Sahih Muslim disebutkan, tidaklah seorang muslim ditimpa kelelahan, penyakit, kesedihan, kesusahan, gangguan, atau bahkan duri yang menusuknya, melainkan Allah akan menghapus sebagian dosa-dosanya dengan sebab itu. Maka setiap tetes air mata yang jatuh karena menunggu jawaban doa adalah penghapus dosa, dan setiap helayan nafas yang pasrah adalah penambah derajat. Saudaraku, penundaan adalah bagian dari tarbiyah Allah. Ia seperti seorang guru yang tidak langsung memberi jawaban agar muridnya berpikir, belajar, dan memahami. Allah ingin engkau bukan hanya menerima, tetapi mengerti. Bukan hanya mendapat, tapi tumbuh. Saudaraku, di penghujung renungan ini, marilah kita sadari bahwa penundaan bukanlah penolakan, tetapi undangan. Allah mengundangmu untuk lebih dekat, lebih mengenalnya, dan lebih mengandalkannya. Sebab, jika yang engkau tuju hanya hadiahnya, kebahagiaanmu akan rapuh. Namun jika yang engkau tuju adalah Dia, kebahagiaanmu akan kekal. Betapa banyak doa yang dulu kita panjatkan, kini kita syukuri justru karena tidak langsung dikabulkan. Seandainya semua dikabulkan saat itu juga, mungkin kita tidak akan menjadi orang yang kita kenal hari ini. Allah menunda, karena Dia tahu kapan waktu yang tepat. Perhatikan bagaimana Nabi Yakub alaihissalam menunggu bertahun-tahun untuk bertemu kembali dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Penantian itu bukanlah masa kosong, tetapi masa yang penuh ibadah, doa, dan kesabaran. Dan ketika pertemuan itu tiba, ia menjadi kisah yang diabadikan dalam Al-Quran, menjadi pelajaran bagi seluruh umat manusia tentang makna sabar dan tawakal. Allah Ta'ala berfirman, "Maka bersabarlah kamu, sesungguhnya janji Allah adalah benar. Dan mohonlah ampunan untuk dosamu, dan bertasbihlah seraya memuji Tuhanmu pada waktu petang dan pagi." Surat Ghafir ayat 55. Ayat ini adalah pelukan lembut dari Allah bagi hati-hati yang sedang menunggu. Ia berkata, "Bersabarlah, karena janjiku pasti datang. Namun selama menunggu, jangan biarkan hatimu kering. Isi ia dengan istighfar dan tasbih, sebab itulah yang akan membuatmu kuat." Ibnul Qayyim rahimahullah pernah menulis, "Jika engkau diberi pilihan antara segera mendapat keinginanmu atau menunggu sambil mendapatkan cinta Allah, pilihlah yang kedua. Sebab cinta Allah adalah inti dari segala kebaikan, dan dunia seisinya tidak sebanding dengan itu." Saudaraku, bila engkau hari ini sedang berada di jalan panjang penantian, jangan terburu-buru menuduh doa itu tak didengar. Karena setiap doa, bahkan yang tak terucap, telah Allah catat dan balas dengan caranya sendiri. Ada doa yang dijawab dengan pemberian,
ada yang dijawab dengan perlindungan, dan ada yang dijawab dengan pengganti yang lebih baik di akhirat. Rasulullah bersabda, "Tidaklah seorang muslim berdoa kepada Allah dengan suatu doa yang tidak mengandung dosa atau memutuskan silaturahmi, melainkan Allah akan memberinya salah satu dari 3 perkara. Disegerakan baginya di dunia, disimpan baginya di akhirat, atau dihindarkan darinya keburukan yang sepadan dengannya." Hadis riwayat Ahmad. Maka pada akhirnya, kita akan menyadari penundaan adalah bagian dari jawaban. Kadang Allah menjawab ya, kadang tidak, dan kadang tunggu. Namun di balik setiap jawaban itu ada cinta yang tak pernah pudar. Ketika engkau mampu melihat penundaan sebagai wujud cinta, engkau akan merasakan ketenangan yang tidak bergantung pada keadaan. Doamu akan menjadi seperti nafas, mengalir tanpa pamrih karena engkau sudah cukup hanya dengannya. Saudaraku, semoga hatimu selalu percaya bahwa waktu Allah adalah waktu terbaik. Jika Ia menunda, berarti Ia sedang menyiapkan sesuatu yang lebih indah. Dan jika Ia memberi, berarti Ia melihat saat itu engkau siap untuk menerimanya. Sampai saat itu tiba, berdoalah, bukan hanya untuk mendapatkan, tetapi untuk tetap dekat. Sahabat Catatan Langit, apakah kamu merasa mendapatkan sesuatu dari video ini? Sekarang, simak juga ketika doamu membuat Allah tersenyum. Linknya kami sematkan di akhir video. Tekan like dan tulis amin di kolom komentar. Semoga kita dan keluarga kita senantiasa menjadi jiwa-jiwa yang tiap hari kian lembut di hadapannya, bertambah dekat dalam cintanya, hingga hidup kita tak pernah lepas dari naungan rahmat dan kasih sayang Allah yang tak bertepi. Jangan lupa bagikan video ini kepada keluarga, sahabat, dan orang-orang yang kamu cintai. Karena bisa jadi hidayah itu datang melalui tanganmu. Subscribe sekarang dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan inspirasi penuh makna dari channel Catatan Langit. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.